Dalam survei Litbang Kompas, 3 nama tokoh potensial Capres 2024 kembali ditempati Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketiganya masih menempati posisi 3 teratas. Dalam survei yang dilakukan 26 Mei hingga 4 Juni, Prabowo Subianto di posisi teratas dengan 25,3%, Ganjar Pranowo 22% dan Anies Baswedan 12,6%. Di posisi papan tengah ada nama Sandiaga Uno dengan 4,4%, Ridwan Kamil 3,4%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,1% dan Basuki Cahayapurnama 2,1%. Di posisi berikutnya ada nama Tri Risma Harini, Andika Perkasa, dan Erick Thohir. Dari data survei Litbang Kompas ditemukan salah satu faktor yang menyebabkan Prabowo, Ganjar, dan Anies menempati 3 besar tak terlepas dari figur ketiganya. Mengerucutnya 3 nama besar papan atas dengan tingkat elektabilitas tertinggi ini bahkan sudah menyedot hampir lebih dari 60% dari total keseluruhan elektabilitas capres. Hal ini mengindikasikan bahwasannya memang pilihan masyarakat terhadap calon presidennya sudah mengerucut pada sosok-sosok kuat dari capres itu sendiri. Menghadapi Pilpres, sejumlah partai politik telah bergerak untuk menjajaki kerjasama guna mendukung Capres 2024. Rabu siang tadi, Presiden PKS bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Partai Nasdem sendiri telah mengumumkan 3 nama bakal Capres yang akan diusung pada 2024 mendatang, salah satunya Anies Baswedan. Mendukung Pak Anies Baswedan untuk kesepakatan tadi apakah salah satu? Oh, kita belum sampai ke situ. Kita sedang lihat-lihat ini. Sedang menjajakin satu sama lain. Kita lihat ini. Tadi saya ganggu-ganggu juga. Mas Abu Bakar ini Sekjen PKS. Kita nggak hanya sekedar melihat calon, kita lihat juga kantongnya Sekjen ini. Kantong ada isi apa enggak ini saya bilang. Artinya suasana ini masih cair ya. Sementara itu, PD Perjuangan dalam 3 hari ini tengah menggelar Rakernas. Rakernas ini juga membahas sejumlah isu strategis menghadapi pemilu 2024, termasuk calon presiden dan wakil presiden. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah bertemu pada akhir pekan lalu. Keduanya mengaku telah menemukan kata sepakat menghadapi Pilpres mendatang. Yang jelas, partai politik harus menemukan kawan untuk bisa mengusung capresnya dengan adanya syarat ambang batas pencalonan 20% perolehan suara pemilu legislatif. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dari 3 posisi teratas Capres ada kenaikan elektabilitas Ganjar dan sebaliknya ada penurunan elektabilitas Anies Baswedan. Lalu hal menarik apalagi yang ditemukan dari survei terbaru Litbang Kompas? Kami membahasnya bersama 3 narasumber, peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrila, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pereira, dan juga juru bicara PKS Muhammad Khalid. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman. Selamat malam. Iya, saya ke Bung Eren dulu. Bung Eren, 3 tahun terakhir yang saya hitung ya, bahkan mungkin lebih, tidak pernah berubah 3 besar. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Mengapa? Ya, sebetulnya memang nyaris tidak ada perubahan dari survei Betul. survei kita di bulan Januari itu ya. Meskipun tadi dikatakan ada penurunan sekitar 2% untuk Anies Baswedan, kemudian kenaikan sekitar 2% untuk Ganjar Pranowo. Tapi dalam ambang batas margin of error itu masih dikatakan ya tidak bergeming, masih bergeming saja di angka segitu gitu, tidak ada perubahan yang cukup signifikan gitu. Hal ini terjadi setelah momentum di survei sebelumnya di bulan Oktober 2021 ketika lonjakan itu begitu tinggi. Saat itu Prabowo naik sampai dengan 2 kali lipat, begitupun Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo gitu, sehingga elektabilitas mereka menyentuh sampai di angka di atas 20% untuk Prabowo dan untuk Prabowo dan Ganjar, kemudian diikuti pula oleh Anies yang mencapai hampir di angka 15% pada saat itu. Nah, indikasi ini menguat memang ketika mengerucut tiga tokoh ini, memang itu membuktikan bahwasannya memang pilihan publik sudah menguat pada figur atau sosok yang ditunjukkan oleh para capres ini gitu. Yang menarik di sini adalah memang 3 besar papan atas ini sudah menyedot hampir lebih dari 60% dari total elektabilitas secara keseluruhan. Sehingga apa? Distribusi yang tidak merata ini menyebabkan capres-capres di papan tengah itu akan sulit untuk bisa naik atau menyentarai di 3 besar atas gitu. Kalaupun kita tadi melihat di awal itu ada nama-nama
seperti Sandiaga Uno, kemudian Ridwan Kamil, ada Agus Harimurti Yudhoyono juga di situ, itu tingkat elektabilitasnya di atas 3%, tapi tidak sampai dengan 5% gitu bahkan. Nah ini untuk menyentuh, untuk mengejar di posisi ketiga di Anies Baswedan saja itu terpaut begitu jauh gitu. Nah ini yang membuat memang sudah ada indikasi bahwasanya memang tokoh-tokoh atau capres yang sudah mengerucut di 3 nama ini yang begitu sangat kuat nantinya gitu. Iya, kalau kita bicara soal 3 nama ini, ada Prabowo, Ganjar, Anies yang selalu konsisten di 3 besar. Saya ingin ke PDI Perjuangan, Bung Andreas Pereira mungkin sudah bergabung juga. Oh, nanti kita akan coba lagi. Kalau saya ke PKS dulu, pertanyaannya saya ubah. Pertemuan hari ini dengan Nasdem, artis semakin mengerucut. Muaranya adalah Anies Baswedan. Boleh nggak saya katakan seperti itu? Nasdem dan PKS. Kalau Mas Aiman mengatakan seperti itu ya boleh-boleh saja. Boleh, dan tidak dibantah. Nah, ya. Tapi kalau kita melihat, ini kita kan pertemuan silaturahim Mas Aiman. Jadi tadi itu kalau ibaratnya kita masih ta'arufan lah, saling mengenal gitu ya. Perbincangannya nggak sampai langsung menyebut nama-nama, nggak arah ke sana gitu ya. Tapi kita membangun chemistry lah. Yeah. Kesepahaman, frekuensinya disamain gitu ya, pandangannya disamain. Nah ini yang penting. Sehingga ketika ada sama platformnya, sama visinya, sama arahnya mau kemana, itu enak ngomongnya. Nama-nama itu akan kita bicarakan berikutnya. Problemnya kan kita di partai politik saat ini, Mas Aiman, kita harus secure 20% dulu. Nah, kalau kita belum secure 20% itu, itu susah untuk bisa mengajukan kandidat. Sehingga sekarang PKS dengan Nasdem itu belum cukup. Jadi kita... Kalaupun kita serius pada nama-nama, kita secure dulu 20%. Saya pertanyakan begini, apa yang bisa menyatukan antara PKS dan Nasdem sementara ideologi partainya berbeda? Kecuali Anies Baswedan. Jangan jawab dulu, nanti saya akan segera kembali. Saat lagi, saudara. Oke.